warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa salaman wa ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Rohungin moderator yang saya hormati, para alim. Kita kesini itu pasti kalau katanya yang Mukhid Muzadi, kakaknya almarhum Kiai Hasyim Mujadi, itu dari awak melalui Nahdlatul Ulama, memperbaiki diri melalui Nahdlatul Ulama. Saya punya file bagaimana kita menguatkan nizamiyah NU, dan kita kesini juga untuk itu, melalui insya Allah kalau Allah kabulkan Kiai Asep akan menjadi Rais Am. Bapak Ibu, next please. Hadratus Syekh itu seperti yang kita tahu semua, mendirikan Nahdlatul Ulama itu untuk kemaslahatan umat, sehingga NU itu sendiri harus kuat, harus qiyamuhu binafsihi, kalau harus kuat dengan dirinya sendiri sebelum kekuatan masyarakat dibangun. Membangun, mengembangkan insan masyarakat yang bertakwa, berakhlak mulia, tentram, sejahtera. Saya kasih kuning, highlight penting. Jadi NU itu untuk apa? Menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya melestarikan dan mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Next, lanjut. Satu file. Jadi saya teliti semua muktamar itu mengulang tujuannya. Muktamar Makassar, muktamar Jombang, muktamar Solo, muktamar Surabaya, sejak didirikan itu sama. Yang pertama, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau aswajanya kuat, NU-nya kuat, Indonesia kuat, dunia aman. Amin. Yang kedua, ini tujuan kita, eksistensi jamiah yang modern, menjaga tradisi yang berlaku solid di daerah nasional dan internasional. Sejak almarhum Kiai Hasyim itu PCI NU, ini banyak yang lulusan luar negeri. PCI NU itu nggak ada Inggris, di Amerika, di Saudi, di Eropa, di Jepang, di Cina, semuanya ada PCI NU sekitar 30 negara. Jadi NU itu tidak hanya anak ranting dan MBC. Ada yang luar negeri. Saya sendiri minta izin, kalau di JKSN itu periode pertama dulu penasehat pendiri, yang kedua sekarang karena PNS jadi pengawas, turun derajat dari pengawas. Tapi enak jadi pengawas, kayak ngawasi tapi jangan khawatir, sama-sama gratis. Bapak Ibu, para alim, kiai yang saya hormati, saya cerita tentang luar negeri. Jadi sekarang 30-31 PCI, anak-anak muda NU itu sekarang menjadi Suriah, Tanfidiyah, kegiatannya sangat beragam. Saya sendiri 4 tahun di Australia, sekolah di sana dokter, sama NU ini kumpul dengan tahlilan gini. Gini kok walaupun di sini juga anak-anak muda gak ditinggal. Calon dokter dan master di mana-mana sekarang sudah pun terciptanya organisasi yang generasi yang terbaik, khairul ummah, berpengaruh bagi peradaban, keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan. Nomor 3 ini harus ditulis di papan-papan MBC sama kami. Jadi nggak ngurus
hanya kegiatan sehari, tapi negara bangsa internasional diurus oleh NU. Makanya Yai Asep itu bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa infaknya, sodakonya sempurna, bahasa riyadhah ruhiyahnya sempurna. Cari siapa lagi dosen yang pantas? Bapak Ibu next, lanjut. Mulai panas ini. Kaulah 2018 nyetor ke PBNU satu buku namanya Peta Jalan NU Abad Kedua 2018. Jadi sebelum 2026 ini saya sudah membuat buku. Saya setorkan ke PBNU. Perkara dipakai atau tidak dipakai itu urusan lain. Tapi itu ada buku. Jadi saya minta di dalam buku itu ada 7 hal yang penting. Yang pertama, nidhamiyah. NU itu akeh. Di RT, di RW, di gang-gang sempit, gang-gang besar, di kota, di luar negeri, di perguruan tinggi, di pondok pesantren, di majelis taklim, di musola, di kenegaraan, di perbankan. Nidhamiyahnya yang kuat. Kalau nidhamiyah NU kuat, dunia ini akan ikut NU. Ramadan besok Bapak Ibu di Jepang, para menteri yang sudah selesai maupun yang aktif sama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya sama Bu Khofifah diajak ke Inggris, ke London. London itu kalau dari Jawa Tengah nggak bisa pakai mikrolet, nggak bisa. Itu saya diajak ke kantor muslimat. Ada sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Tahun 1900-an awal, ini masih belum merdeka jauh, dibeli oleh orang Nasrani menjadi gereja. 2023 urunan konco-konco kaum muslimin muslimat di London. Sekarang sudah ada masjid dan kantor Majelis Ulama Indonesia yang ada di London. Halo, ya, kepemimpinan spiritual. Jadi Tanfidia, Surya, Akwan, saya Akwan Surya Jawa Timur, atus Banom, lembaga, badan, nanti saya teruskan. Itu spiritualnya harus nomor 1. Karena ini basis kepemimpinan sosial. Dia yang bisa merangkul masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah kecil, membersamainya. Ini NU lebih hebat dari yang lain karena dekat dengan masyarakat kecil. Gerakan pengkaderan formal. Kalau jenengan masih hidup, ibu, bapak masih hidup, kiai-kiai masih hidup, tidak ada masalah dunia ini. Persoalannya ialah anak kita, cucu kita apa jadi pengurusan. Sampai tanya, sampai tanya sekarang diri sendiri, apakah anak kita sudah penuh? Sudah PMI? Tahu nggak kalau ditanya tentang itu? Survei itu. Jadi pengkaderan sangat penting. Itulah makanya ya kalau menjadi ketua Tanfid atau ketua Rois Surya, apalagi Rois Am, ya harus punya pondok minimal Amanatul Ummah. Dan itu sudah maksimal itu. Terus pengkaderan lewat pendidikan ma'arif dan naik lanjut, Bapak Ibu, saya ngomong 8 kebutuhan NU. Itu ada pilihannya Jakarta ya. Naik lagi. Lanjut.
Sini. Ada Jakarta, Pak. Lanjut. Stop. Ini saya selesaikan menjadi awal dari kita memahami apa kebutuhannya. Menurut penelitian dan buku yang saya tulis dan yang sudah saya store di PBNU Agustus 2018. Kalau 2018 berarti 8 tahun yang lalu dan 3 tahun sebelum 1 abad. 1. Aswaja. Saya bukan ahlinya. Kalau masih ada tahlil, kalau ada masih berjanji, kalau masih ada istighotsah, kalau masih ada riyadhah semaan, NU Jaya, Indonesia aman, dunia akan tertentram. Saya malah punya tesis 10 tahun lagi pemimpin dunia yang waras akan datang ke Amanatul Ummah. Yang waras. Gak waras saya ini. Yang nyamplok negara lain. Yang waras. Saya nggak ngomong Trump ya. Walaupun yang dimaksud saya juga Trump juga. 2. Indo organisasi dan underdog. Underdog itu ada Muslimat, Fatayan, Ansor, Ibnu, ada Pergunu. Tepuk tangan untuk Pergunu. Makanya kalau Pergunu ini penting, karena dia underdog kalau bahasa lama ya. Jika SS penting, jika SS. Kemudian kalau dia kuat, sama dengan negara Pak, departemennya Pak. Lembaga Banom, wingnya NU itu lebih dari 28. Jamiatul Qurra wal Hifdz, LDBNU, nanti rame itu pasti Falakiyah, macam-macam. Yang ketiga, tadi Prof. Mungit mengatakan optimalisasi NU sektoral dan kewilayahan. Yang datang ke Surabaya ini Pak, PWB NU di luar Jawa itu kebanyakan 70% dari Jawa. Riset juga itu. Atau ada hubungan dulu dengan Jawa atau mondok di Jawa. Benar nggak? Mondok di Jawa. Besok Pak 10 tahun kuatnya NU di Jawa Timur, kuatnya NU Jawa Tengah, Banten, kuatnya NU Jawa Barat harus dipindah ke Papua, Maluku, ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, ke Aceh, ke Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Manado nanti harus di-NU-isasi. Siap. Itu dia. Di wilayah biar enggak, nanti ada gambarnya. Ada gambarnya Indonesia itu NU yang hijau itu hanya di Jawa. Sedikit Lampung, sedikit Kalimantan Selatan, sedikit Kalimantan Barat, Timur lumayan. Bali bagus karena banyak orang Jawa kesana kan juga ya. Ini penting. Kalau 8 ini nanti, pokoknya kalau ada yang duduk di sini atau duduk di situ, ketua PBNU programnya 8. Siapa saja. Dan Yai akan menerjemahkan ini insya Allah. Manajemen sistem komunikasi dan IT untuk organisasi. Saya ini 4 tahun ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sekarang sudah pindah wakil ketua umum PP Isnu. Sehingga tak boleh harian sebelum saya oleh Gus Yahya dipecat. Lebih baik milih saja. Masud, kamu di Jawa Timur apa di PP? Saya di PP aja terus. Alhamdulillah belum dipecat, nanti memecat diri. 5. Kualitas kepemimpinan, sistem kaderisasi dan perluasan kader.
Gimana Pak Masud perluasan kader itu? Jangan hanya di pesantren, jangan hanya di desa, karena kader kita di pesantren dan di desa. Jangan ada di ma'arif lembaga-lembaga, tapi di pemerintahan, di istana negara, di kementerian agama sosial biasa, tenaga kerja biasa. Perlukah kita kader NU menjadi menteri luar negeri? Siapa? Oh, Pak Ali Shihab. Cari Pak Ali Shihab paling tidak. Menteri Dalam Negeri, Menteri SDM, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan yang belum, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Olahraga. Nah, Menteri Olahraga Pak Mas Nahrawi. Ada nggak 7 menteri yang uangnya banyak? NU butuh Menteri Keuangan, belum. Menteri Dalam Negeri, belum. Menteri Koperasi, belum. Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kapolri, harus NU. Muhammad harus NU. Baru genah Indonesia ini, baru tertata. Sekarang kita kan hanya teriak-teriak. Benar nggak itu? Kalau presidennya NU, insya Allah semua NU menterinya Pak. Iya, kalau presidennya NU, Gus Dur presidennya NU. Waktu itu belum siap kira-kira. Belum siap itu. Pengkaderan, waktu itu belum selesai pengkaderan nomor 5. Gitu. Kalau nomor 1 nggak benar. Nomor 6, perluasan khidmat sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menteri Pendidikan yang kemarin yang kesini tadi, NU Muhammadiyah. Menteri Perguruan Tinggi, NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah. Coba. Penguatan lembaga kultural kategori. Next please. Tadi 8 ini boleh di screenshot atau nanti semua hubungi panitia kalau nanti mau ceramah-ceramah silakan. Ya, next. Lanjut. Program utama 1 aswaja saja ada 7 Bapak. Penyempurnaan penguat manhaj dan isi aswaja, metode pengajaran aswaja, modernisasi lembaga pendidikan aswaja, pengembangan mindset budaya aswaja, penguatan lembaga kultural aswaja, kodifikasi pembelajaran aswaja, proliferasi aswaja sebagai mainstream negara dan nilai dasar internasional. Nomor 7 ini penting. Jadi aswaja nanti harus di istana negara, aswaja nanti harus di BPIP, aswaja nanti harus di Kementerian Agama, sudah otomatis. Next, lanjut. Inilah gambar dunia itu. Jadi kan tadi ada yang ngomong Trump, yang ngomong Putin, yang ngomong Israel, yang ngomong Iran yang perang. Indonesia di tengah. Kalau NU kuat, Ahlussunnah wal Jamaah kuat, maka dia akan menjadi mata air penjamin perdamaian dunia. Dan bicarakan perdamaian dunia itulah Pak Soekarno, Hatta, dan Habibur Rahman. Berat kita ini. Ada komunisme, kapitalisme, ada Iran, ada Hizbullah. Tapi Indonesia ini yang sangat berpengaruh terhadap dunia. Lanjut. Ini yang saya maksud apa? Yang saya panai ini harus kuat nanti NU-nya. Sumatera Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, ada juga Kepulauan Tinamban, ada NTB bagus, kuat NU-nya. Belum Maluku, belum lain-lain. Ini gambar
yang sekarang ini sementara ada di Merak sama Bakahuni saja, sampai ke Banyuwangi buatnya NU. Minta maaf, itu data Pak. Merak Bakahuni kan pernah berani. Sedikit Lampung, sedikit juga NTB bagus. Yang lain-lainnya Aceh masih, nah, yang saya meraih itu yang secara pertahanan keamanan masih belum seperti yang lain. Next, lanjut. Nah ini saya ceritakan. Lembaga yang kuat, Muslimat, Ansor, Fatayat, IPPNU, IPNU, ISNU, PMII. PMII sekarang juga gak karu-karuan Pak. Berani ngomong gitu, saya ketua PMII itu tahun 91. Kemudian lembaga wakaf, Baksul Masail, LTMNO, LTNNO, Pakadurka, Pakadusa, Jamiatul Qura wal Hufat, lembaga dakwah, Ma'arif, RMI, perekonomian, LKKNO, Rakserdam, LPBH, Lesbumi, Lajisnu, Falakia, kelembagaan kesehatan. Pergunu berhenti Pak ditambah pergunu. Pergunu tahun berapa? 52. Lahir berapa? 52. Oh 52 ya? Saya minta maaf. Nanti satu slide sendiri tentang kemajuan pergunu dan kemajuan Indonesia. Satu slide. Next. Lanjut. Nah ini yang sebut Pak, program kedua penguatan induk dari pengurus besar. Teorinya itu Pak, nih kepalanya bagus, wilayahnya ikut bagus. Kalau wilayahnya hebat, cabangnya ikut hebat. Kalau cabangnya mantap, MWJ-nya keren. Kalau MWJ-nya hebat, ranting-ranting pada. Tapi NU itu di luar nalar, Pak. Masih PBNU nih. Ranting, MWJ, cabang tetap hebat. Ini saya masuk teori, saya tidak berani Pak. Karena ketua itu dipecat mana. Dan cabang istimewa. Saya kalau cerita cabang istimewa banyak Pak. Jadi saya ketika di Australia ada dosen namanya James Miller, orang Amerika, nikah dengan orang Amerika tapi tinggal di Australia, ngajar saya pemerintahan. Setelah itu beliau penelitian di Jawa Tengah di Jepara. James Miller guru saya ini, profesor saya ini, pasti pintar lah. Yang kedua, penelitian lama, ketemulah seorang perempuan. Ada yang dari Jepara sini? Saya. Itu Mbak Nela. Ketemu Mbak Nela, Fatayat. Guru bahasa Inggrisnya pintar. Ternyata guru saya ini, dosen saya ini wafat sudah 3 tahun istrinya. Jadi dia sudah tua, tapi pinter tuh ya. Ketemulah Mbak Nela. Kemudian saya kuliah di sana tahun 2000. Akhirnya suatu sore beliau telepon saya, Mas Ibrahim, kamu di mana? I'm at my house, saya di rumah. Please come to me. Kamu datang Mas. Namanya murid datang saya. Masud, I will marry someone from Jepara. Saya akan menikahi seseorang dari Jepara. Dan saya masih Nasrani. Oleh calon mertua saya itu Roh Surya Indonesia. Kami badain, nilai. Disyaratkan 4. Apa James? 1, saya disuruh puasa. Orang Amerika itu puasa.
sing bener lho. Atas nama kesehatan. Orang Nasrani itu, hukumnya Nasrani itu ada puasa, Pak. Orang Hindu itu puasa, Pak. Orang Buddha itu puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang dulu itu puasa. Ya nggak puasa kan orang-orang sekarang. Hindu puasa, Jawa kuno puasa, Sunda kuno puasa, Bali puasa, Sasak puasa, semua puasa. Lah kok ada di daerah saya itu Pak, bulan Ramadan. Siang-siang gitu. Itu agamanya apa? Keturunannya siapa? Karena kalau orang Jawa sungguhan puasa, orang-orang sakti itu puasa. Sudah tahu, minta maaf ya ini, minta maaf ya ini. Kami mengajak untuk mempersiapkan diri Nahdlatul Ulama abad kedua yang kami tulis 2018 ini menurut penelitian, dan kami sampaikan bahwa perlu penguatan lembaga pengurus besar tingkat wilayah, cabang, MWC, ranting, anak ranting, dan penguatan cabang istimewa. Penguatan lembaga, lajnah, badan otonom, badan khusus. Dan kami rupanya bersepakat mencari Rais Am yang bisa beresi semua ini. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Jadi, selamat datang kami cerita mengenai peta jalan Nahdlatul Ulama abad kedua yang kita tulis 2018 mengenai penguatan lembaga, lajnah, banom, dan juga badan khusus dan wilayah-wilayah khusus, termasuk wilayah-wilayah luar negeri nanti, Eropa, Amerika, Asia Timur. Kalau Asia Tenggara sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya akan aswaja pada waktunya. Lanjut. Nah, bidang organisasi, program kerja, bahsul masail, rekomendasi, kepemimpinan, pengembangan, dan pengkaderan ini semua ketika muktamar, ketika munas alim ulama, yang dibahas itu bidang organisasi, yang dibahas itu program kerja NU ke depan, yang dibahas itu bagaimana masail-masail diniyah maupun duniawiyah yang sekarang yang belum terselesaikan, kripto segala macam itu, bahsul masail, rekomendasi bagaimana pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, MWC, anak ranting, lembaga, banom, badan, dan lain sebagainya sampai ke luar negeri itu memiliki rekomendasi kepemimpinan. Tadi saya ceritakan kalau teorinya tidak ada cabang hebat kecuali MWC-nya bagus. Tidak ada MWC itu hebat kalau anak ranting dan rantingnya ringkih. Tidak ada wilayah hebat kalau cabang-cabangnya nggak karu-karuan. Tidak ada pengurus besar yang hebat kalau wilayah-wilayahnya tidak bersatu. Oleh sebab itu, reformasi ke depan Juni atau Oktober nanti, insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin pengurus besar yang baru, yang amanah, yang penuh dengan pengalaman, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pengkaderan. Karena Yai sudah datang, maka di lain kesempatan JKSN dan Perguru akan mendapatkan materi khusus yang lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berkah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.